Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa kakak media yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, detik ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana amal ibadah atau amalan-amalan aktivitas ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam momentum yang sangat luar biasa ini, momentum yang spesial ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah yang positif, aktivitas-aktivitas amalan ibadah yang bermanfaat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Agar supaya di bulan suci Ramadan ini kita tidak termasuk ke dalam umat yang merugi di bulan Ramadan. Kita termasuk ke dalam umat yang beruntung. Karena ada salah satu ciri orang yang merugi atau orang yang tidak beruntung di bulan suci Ramadan adalah ia yang melakukan ibadah puasa tetapi yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Tentu ini adalah sangat merugikan bagi orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis, riwayat yang sangat populer, dijelaskan bahwa kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'a wal atash. Bahwa betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa akan tetapi yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Tentu ini sungguh sangat disayangkan. Mengenai hadis ini, banyak ulama yang kemudian memberikan syarah, memberikan penjelasan bahwa alasan kenapa orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja tanpa pahala adalah karena satu, dia tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak mampu menjaga ucapan-ucapannya, dia kerap kali menggunjing orang lain, ghibah, menggosip sana sini, membicarakan aib orang lain ketika dalam keadaan puasa. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang merugi. Dia puasa tetapi mulutnya tidak berpuasa. Maka ini sungguh disayangkan. Yang kedua, mulutnya juga tidak mampu untuk berkata jujur. Dia kerap kali berbohong kepada sesama. Dia kerap kali menebar berita hoax. Berita-berita atau informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Bohong terhadap saudara, bohong terhadap teman dan lainnya. Kecuali bohong-bohong yang itu memang diperkenankan oleh syariat, seperti misalnya kebohongan yang dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk strategi perang. Ar-rajulu yakdzibu fil harbi, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bohong yang diperkenankan oleh syariat, yang diberikan dispensasi untuk dilakukan adalah bohongnya seseorang dalam rangka untuk mendamaikan orang yang berselisih. Jadi rajulun yakdzibu li islahin nas, itu adalah bohong yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, bohong yang diperkenankan oleh syariat adalah bohongnya seorang suami kepada istrinya. Maksudnya di sini adalah bukan kemudian bohong-bohong untuk kepentingan selingkuh atau yang lain, bukan. Akan tetapi kebohongan yang dilakukan oleh seorang suami dalam rangka merayu untuk kepentingan keharmonisan rumah tangga, misalnya bilang masakan seorang istri itu adalah sangat nikmat sekali, padahal aslinya biasa-biasa saja. Lah ini bohong yang diperbolehkan dalam syariat. Selain itu, maka ketika orang yang sedang berpuasa melakukan kebohongan yang tidak diperkenankan, maka tentu adalah sangat disayangkan, pahalanya menjadi sia-sia, bahkan mengikis pahala dari puasanya itu tadi. Jadi ibarat buah itu kalau kemudian dia puasa kerap kali melakukan maksiat, entah itu maksiat mulut, maksiat mata, atau maksiat yang lain, maka akan terkikis sampai habis. Jadi ibarat ke sana. Kemudian berikutnya adalah ketika dia melakukan puasa, tetapi di sana ada semacam potensi riya.
Jadi ada kebanggaan atau untuk pamer. Ibadah yang ia lakukan bukan kemudian karena Allah Subhanahu wa taala, karena agar mendapatkan pujian dari orang, mendapatkan pujian dari teman-teman, maka ini adalah termasuk golongan yang merugi. Padahal dalam niatnya dia selalu mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi konsep lillahi ta'ala ini harus betul-betul ditekankan dalam hati supaya ibadah puasa kita menjadi ibadah yang tulus, ibadah yang ikhlas tanpa pamrih apapun. Hanya lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir, jadi orang yang merugi di bulan suci Ramadan, orang yang berpuasa tapi merugi adalah dia yang pada saat berbuka atau pada saat sahur dia memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu haram karena memang jenis dari makanan yang dimakan itu adalah termasuk barang yang haram, ataukah kemudian sebetulnya makanannya itu adalah halal tetapi cara dia memperoleh makanan itu dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Maka ini bisa sangat membahayakan bagi aktivitas ibadah puasa dirinya sendiri. Pemirsa kakak media yang dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa ciri orang yang merugi di bulan suci Ramadan, orang yang merugi di bulan puasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, bukan umat atau bukan hamba yang merugi di bulan suci Ramadan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.